ketika takbiratul ihram ini adalah syaratnya adalah seseorang ketika bertakbiratul ihram harus selamat dari kesalahan pengucapan. Ya, harus selamat dari kesalahan pengucapan kalimat Allahu Akbar ini. Karena ada beberapa kesalahan sebagian orang kadang-kadang dalam masalah pengucapan Allahu Akbar. Ada sebagian orang kadang-kadang mengucapkan Allahu Akbarnya itu salah. Contoh misalnya dia memanjangkan ya alif di pertamanya, ya dia istifhamnya dia panjangkan, ya dia seperti bentuk istifham. Dia katakan Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan a-nya, ya dia panjangkan Allahu Akbar. Maka kata para ulama ini salah. Kenapa? Karena ini bentuknya istifham. Kalau dia katakan Allahu Akbar misalnya, ini adalah bentuknya istifham. Istifham itu artinya bertanya, apakah Allah itu maha besar? Ya, ini bentuknya apa? Bertanya, apakah Allah itu maha besar? Bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan ini bisa membawa kepada kekufuran. Karena dia apa? Dia mengingkari makna apakah dia tidak mengetahui Allah itu maha besar. Ya, walaupun ya perkataan kufur ini tentu ketika dia alim, ketika dia mengetahui. Banyak orang jahil dalam masalah ini. Maka ahlu ilmu berselisih. Ketika ada orang memanjangkan a di awal tadi dengan panjang istifhamnya, maka dia katakan Allahu Akbar misalnya. Maka itu bentuknya akhirnya pertanyaan. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Kalau dah hampir saya menemukan perkataan para ulama, hampir semuanya mengatakan batal salatnya. Kalau dia memanjangkan tersebut. Kecuali dinisbatkan oleh sebagian ahlul ilm, dia mengatakan bahwasanya kalau dia itu jahil, ya, dan dia tidak mengetahui itu sebuah kesalahan, kami berharap bahwa salatnya itu sah, kata beliau. Kami berharap salatnya itu sah. Di antara juga bentuk kesalahan, kadang-kadang ada isba' di dalam pengucapan. Isba' itu adalah sebuah harakat dipanjangkan. Sebuah harakat itu dipanjangkan. Dhammahnya dipanjangkan. Sehingga kalau harakat itu dipanjangkan, dia akan memunculkan huruf. Dhammah dipanjangkan, maka akan muncul huruf baru itu waw. Ketika fathah dipanjangkan, maka akan muncul huruf baru yaitu alif. Ketika kasrah dipanjangkan, maka akan muncul baru huruf ya. Maka misal, ya, ketika di dalam Al-Quran misalnya, iyyaka na'budu. Kita panjangkan misalnya kata iyyaka di sini kita panjangkan iyyaka na'budu misalnya. Maka ketika panjangkan ka di sini, maka tumbuh huruf alif. Ini tidak boleh. Atau dia panjangkan waw, dhammah di kata na'budu. Dia panjangkan iyyaka na'budu misalnya. Waw tumbuh huruf waw di sini muncul huruf waw. Maka ini tidak boleh. Dan ini bisa terjadi dalam masalah takbir, khususnya ketika kalimat hu di kata Allah. Ada sebagian orang mengatakan Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan hu akbar misalnya. Maka ini memunculkan huruf waw. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh ketika seorang bertakbiratul ihram semacam itu. Ya. Atau seseorang memanjangkan alif di kata ba. Dia katakan misalnya Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan ba di kalimat alif, dia panjangkan ba tersebut menjadi akbar. Maka kata para ulama tidak boleh. Ini mengubah makna. Karena kata akbar, panjang alif, itu apa maknanya? Itu adalah gendang dalam bahasa Arab. Itu maknanya adalah gendang. Itu mengubah makna. Dan itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Ya. Oleh karena itu kata ahlul ilm, sebagian ahlul ilm mengatakan akbar misalnya, ba-nya itu ada alifnya, maka itu maknanya adalah gendang. Kalau dia ikbar, sebagian ahlul ilm itu nama dari nama haid. Ya, walaupun para ulama berselisih apakah itu salah satu nama dari nama haid. Artinya ketika diubah entah itu harakatnya, entah itu dipanjangkannya, maka ya itu bisa mengubah makna. Maka ini juga ya hati-hati ya di dalam
di dalam bertakbir. Tidak boleh adanya kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.